إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah walhamdulillahillazi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi khassa man syaa min ibadihi bil mafiril hukmiyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khassatullahu ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa barakatillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat Islam wal iman, sehat wal afiyah, panjang umur. Insyaallah kita gunakan panjang umur ini titipan dari Allah untuk kita banyak memperbanyak amal ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam keberkahan dan kemuliaan semoga selalu Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para keluarganya, para sahabatnya dan kerabatnya, dan insyaallah taala kita mendapatkan keberkahan sebagai umatnya dan diberikan syafaatul uzma, syafaatul uzma fid dunya wal barzakh wal akhirah insyaallah taala minal aminin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung kita bahas pengajian kitab Nasha'irul Ibad fi babu tsani al-maqalah arba', di bab yang kedua dari makalah yang keempat. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat, yakni Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelumnya kita kirimkan Fatihah untuk pengarang kitab. Insyaallah kita diberikan futuh. Qiraatul Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wa talbatana ila sayyidina wa habibina wa nabiyina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wali khusus li sahibil kitab Syekh Ahmad ibn Hajar al-Asqalani wa syarah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani وصله ما وفوره ما وزوي الحبك المجمعين أن الله تعالى يتغشهم برحمة والمغفرة ويمسي بالخيرة الغافرة ولدرجات في الجنة العالية وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عباده الصالحين. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشى وأعمال لا يرفع إلى حضرتنا بالمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatil al-arba'. Makalah yang keempat. An Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yakni Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, naqulu an Syekh Abdul Mu'ti As-Samali, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Mu'ti As-Samali, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, bahwasanya malaikatul Jibril alaihi salam ditanyakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, sifli hasanatin Umar, sifatkanlah kepada saya atau ceritakanlah kepada saya tentang kebaikan-kebaikan daripada sahabatnya, yakni Umar radhiyallahu taala anhu. Faqala, kata malaikat Jibril, dia berkata, laukanatil biharu midadan wassajaru aqlaman lamma khassaratuha. Maka malaikat Jibril ini berkata, jika engkau ingin diceritakan tentang kebaikannya daripada Umar radhiyallahu taala anhu, maka kata Jibril, andai kata lautan menjadi tintanya dan pepohonan menjadi penanya, maka tidak akan pernah selesai untuk mencatat kebaikan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kita bisa bayangkan kalau lautan jadi penanya, jadi tintanya, pepohonan itu jadi tintanya, kata malaikat Jibril, untuk kebaikan Sayyidina Umar dicatat gak bakalan selesai. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan malaikat pencatat kebaikan daripada Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah merasa sangat kelelahan mencatat amal kebaikan daripada Sayyidina Umar. Karena setiap hari Sayyidina Umar bin Khattab ini membuat amalatus soleh, amal baik itu sepenuh langit dan bumi. Jadi kalau kita kan amal baik kita dikit, amal buruk kita yang sepenuh langit dan bumi tiap hari. Makanya malaikat pencatat amal baik kebanyakan nganggur kalau kita. Tapi insya Allah dengan ngikut taklim seperti ini, insya Allah menjadi bertambah banyak amal kebaikan kita. Nah, ini malaikat pencatat amal baiknya yang mencatat kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab merasa lelah karena kebaikan yang diciptakan oleh Sayyidina Umar teramat sangat banyak. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, faqala sifli hasanatin Abi Bakar. Kalau begitu sekarang engkau gambarkan bagaimana kebaikan sahabatku yang namanya Abu Bakar. Setelah Sayyidina Umar ditanya, maka sekarang Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana kebaikan Sayyidina Abu Bakar? Faqala Umaru hasanatun min hasanatin Abi Bakar. Adalah Umar ibn al-Khattab dari sekian banyak kebaikannya, itu bentuknya kebaikan daripada Sayyidina Abu Bakar, salah satunya adalah Umar ibn al-Khattab. Jadi ibarat sebuah pohon, kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah pohonnya, Sayyidina Umar ini rantingnya, bukan dahannya, ranting. Sedangkan rantingnya ini udah bikin repot malaikat mencatat amal kebaikannya yang Allah perintahkan untuk mencatat amal kebaikan Sayyidina Umar setiap harinya. Bayangkan kita kalau misalkan rantingnya aja udah kayak gitu, bagaimana kita bicara dahannya, bagaimana kita bicara pohonnya, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka ini menjadi suatu hujah, alhamdulillah wa syukurillah bagi kita semua untuk menolak pemahaman kaum Syiah yang telah banyak mengkafir-kafirkan Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka mengatakan ini orang-orang munafik yang menjadi sahabat-sahabatnya Nabi. Ini adalah besan-besan munafik, karena Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang istri yang bernama Aisyah Ridha, yang anaknya adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidatina Aisyah Ridha ini anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan beliau juga mempunyai seorang istri yang bernama Hafsah ibn Umar ibn al-Khattab. Istrinya Rasulullah juga berasal dari anaknya Sayyidina Umar.
Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, sebelum kita jawab pakai ini dalil, gampang, pakai logika aja udah kejawab. Sayyidina Umar sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pun juga sama, sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah. Sekiranya kalau yang jadi mertua itu yang lebih paham mantunya apa orang lain? Mantunya lebih paham daripada orang lain, ya kan? Kita kalau ditanya tentang mertua kita yang lebih paham kita apa dia? Kita, karena kita mantunya. Gitu. Nah, ini udah kagak kondangan, repot sama besannya orang. Repot sama mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita jawab aja, ente kayak kondangan aja ketika Nabi lagi zuhud. Gitu. Dia udah kondangan kagak ribet sama Nabi punya mertua. Ribet amat ngurusin rumah tangga Nabi, yang lebih paham Nabi. Apalagi kalau kita jawab pakai dalil ini. Ini adalah suatu hujah, suatu dalil bagi kita bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai rahmah yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 10 nama sahabat yang dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga tanpa hisab, bi ghairi hisab. Yang pertama jelas Sayyidina Abi Bakrin Siddiq dari Khulafaur Rasyidin, udah jelas Sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa Sayyidina Umar, gelarnya Al-Faruq, wa Sayyidina Umar Al-Faruq, wa Sayyidina Utsman Ibni Affan Zunnurain, mempunyai 2 cahaya karena beliau menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, ini adalah nama-nama besar atau gelar-gelar yang diberikan kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat kepada para sahabatnya Nabi. 4 ini dari Khulafaur Rasyidin, nama yang dijamin oleh Allah Ta'ala tanpa hisab masuk ke dalam surga. Ada lagi namanya Sa'ad bin Zaid bin Naufal. Ada lagi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada lagi namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 7 sudah. Ada lagi namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. 8. Ada lagi namanya Zubair bin Awam. 9. Ada lagi namanya Tolhah bin Ubaidillah. 10. Ini 10 nama para sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Siapa yang mengumumkan? Yang mengumumkan jelas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan berarti di antara nama sahabat-sahabat yang lain itu tidak mempunyai keramat atau karohmah yang sedemikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal ibn Rabah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj, naik ke atas langit, terompahnya beliau itu, suara terompahnya udah ada di surga, kedengaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau itu mengira engkau mendahului aku ya Bilal, padahal itu bukan Bilal. Itu adalah suara terompahnya Sayyidina Bilal. Ketika ditanya, apa amalan yang engkau kerjakan wahai Bilal sampai terompahmu itu sampai kedengeran ketika aku sedang melakukan Mi'raj? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali aku hanya memperbaharui wudu setiap waktu. Nah, siapa di sini yang barang siapa senang memperbarui wudu, maka insya Allah mudah-mudahan jangankan orangnya, suara terompahnya sampai ke sana, sendalnya sampai. Gitu. Kalau sendal kita kan udah mampir kemana aja, dari mulai warung, pasar, ya kan, tanah becek, mana aja. Tapi kalau terompahnya Sayyidina Bilal itu sampai ke surga. Bahkan ada suatu riwayat lalat itu tidak bisa menghinggapi Sayyidina Bilal karena tiap harinya terbungkus oleh air wudu. Lalat tuh kepleset kalau nempel di kulitnya Sayyidina Bilal. Padahal warna kulitnya hitam beliau itu karena bekas mantan budak dia itu. Nah, ini kalau orang zaman sekarang kulitnya udah putih, lalatnya banyak. Ya kan?
Lalernya banyak. Ini Sayyidina Bilal kulitnya hitam, tapi laler satupun nggak ada yang mau nempel di kulitnya beliau. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW bukanlah orang-orang yang bisa dianggap sebelah mata. Kata Sayyidina Junaid al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, beliau ini mengatakan, aku dibandingkan dengan sahabat Nabi yang paling bodoh, ibarat 300-nya seorang aku baru bisa setara dengan sahabat Nabi yang paling bodoh. Dalam riwayat yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku dengan sahabat Nabi yang paling bodoh disamakan dengan sahabat Nabi yang paling bodoh, perlu 70 orang seperti itu baru aku bisa menyamakannya. Perlu 70 orang seperti aku baru bisa sama dengan sahabat Nabi yang paling bodoh. Bagaimana tidak, para sahabat Nabi ini mempunyai keistimewaan yang sedemikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar keringat, mereka keluar uang, mereka keluar pemikiran, mereka membantu perjuangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman harta, nyawa, bahkan keluarga mereka pertaruhkan untuk tegaknya Islam di muka bumi ini. Sedangkan kita apa? Kita boro-boro seperti itu. Malah kadang-kadang kalau ada kegiatan, mudah-mudahan bukan di sini ya, ada kegiatan musola sama masjid, numpang makan kalau kita. Ada kadang-kadang dalam kegiatan musola dan masjid, numpang cari untung kalau kita. Boro-boro nyumbang buat kepentingan agama. Tapi mudah-mudahan nggak di sini. Kalau di sini insya Allah orangnya bil khair wa ahlil khair insya Allah. Itulah mereka para sahabat. Bahkan mereka itu berlomba-lomba setiap harinya untuk mencari simpatik daripada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mengetahui bahwasanya mendapat kecintaan Allah ini nggak instan, ada pintunya. Dari sekian banyak pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pintu yang paling besar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Betapa tidak Nabi Adam alaihi salam itu ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bertahun-tahun beliau tidak mendapatkan jawaban dari Allah. Padahal beliau itu sering berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia mengakui kezalimannya, namun tidak dijawab oleh Allah taala. Ketika beliau menyebutkan nama Muhammad, bi barakatil Muhammad ya Rabb, ighfir lana ya Rabb. Dengan keberkahan daripada manusia yang namanya Muhammad, maka ampuni aku ya Allah. Allah bertanya, dari mana engkau mengetahui nama Muhammad sedangkan aku Maha mengetahui? Kata Nabi Adam, ketika aku diciptakan di tiang arasy-Mu ya Allah, di kanannya ada namamu, di kirinya ada nama Muhammad. Maka aku belum ada satupun makhluk kecuali malaikat dan aku yang engkau ciptakan, kecuali iblis katanya. Maka aku memastikan bahwasanya makhluk yang bersanding dengan namamu yang namanya Muhammad pastilah makhluk yang paling engkau cintai. Dengan keberkahannya aku memohon ampuni aku ya Rabb. Bahkan Nabi Adam juga menikahi Sayyidatuna Hawa dengan menyebut syahadatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Manusia pertama mencintai baginda Nabi SAW. Nabi Nuh alaihi salam ketika membangun sebuah bahtera, semua para nabi dan rasul namanya sudah ditulis. Dalam suatu riwayat ada 124.000 para nabi, 313 yang menjadi rasul. Ketika semua papan-papan yang bertuliskan nama-nama para nabi ini ditempel dalam bahteranya, membentuk bahteranya, maka masih ada yang bolong. Dan beliau Nabi Nuh alaihi salam ini menghitung kiranya masih butuh berapa papan lagi. Ketika diukur dan dihitung masih kurang 4 papan lagi. Maka Nabi Nuh alaihi salam ini bingung, sedangkan nama Nabi Muhammad SAW sudah ada di situ. Dia bertanya kepada Jibril, kira-kira emang masih ada nabi lagi sesudah Muhammad SAW? Kata Jibril, lah, nggak ada lagi katanya. Lalu
Kira-kiranya saya masih butuh 4 papan lagi. Siapa gerangan 4 orang ini katanya. Tulislah Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Jadi nama Khulafaur Rasyidin ini udah ada sejak zamannya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Maka lengkaplah menjadi sebuah bahtera yang dapat menyelamatkan umat Nabi Nuh pada saat itu. Banyak lagi riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan daripada para sahabat. Para sahabat ini mereka dapat keutamaan apa? Mereka sholat di belakang Nabi SAW. Apa beda emang sholat di belakang Nabi sama sholat selain di belakang Nabi? Wah jelas beda. Beda. Kalau di belakang Nabi SAW, ini Nabi ini kekasihnya Allah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan bumi ini dan seisinya, alam semesta ini. Nah, yang sholat di belakang beliau, bagaimana nggak beruntung? Kalau ditanya, kita ini rindu nggak dengan Nabi Muhammad SAW? Adalah nama yang tidak akan diterima sholat kita apabila kita tidak bersolawat di dalam tahiyat, di dalam sholat kita. Kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak bersolawat, nggak akan sah sholat kita. Itu terangkum dalam rukun fi'li arkanus sholat, dalam rukun sholat di dalam kitab fikih. Maka sahabat ini sholat di belakangnya beliau, di belakangnya kekasihnya Allah Ta'ala, yang karena dengan wasilahnya beliau Allah menciptakan semua ini. Allah menciptakan kita. Begitu kasih sayangnya Nabi Muhammad, begitu sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Allah Musa alaihissalam itu berbicara dengan Allah di Bukit Tur Sina, Nabi Musa disuruh copot sendal dari bawah sampai puncak. Kata Nabi Musa, ada apa ini dengan puncak ini ya Allah, dengan lembah ini, dengan bukit ini? Bukit ini bukit, hanya sebuah bukit. Kata Allah, bukit ini suci ya Musa, engkau wajib melepaskan alas kaki. Namun ketahuilah, wahai hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW mi'raj bahkan sampai ke hadratullah, Allah tidak pernah memerintahkan sekalipun Nabi Muhammad melepas sendalnya atau melepas terompahnya. Beliau menghadap Allah dalam keadaan memakai terompah. Itu sendal udah nyampe ke hadratullah, bukan lagi sidratul muntaha. Itu sendal posisinya pernah ada di atas kepala siapapun, lebih tinggi daripada siapapun. Kita tidak bicara sendalnya, sendal biasa, cuman yang makainya siapa ini? Sendal itu jadi sedemikian istimewa, makanya ada lambang terompah di setiap kopiyahnya para alim ulama, mengambil tabaruk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terompahnya aja seperti itu, maka bagaimana para sahabatnya? Mereka sholat di belakang Nabi. Kerinduan mereka akan Nabi terjawab karena memandang wajahnya Nabi, mencium tangan Nabi, memeluk tubuh Nabi. Sedangkan kita rindu kepada Nabi, namun sampai detik ini kita tidak dapat memandang wajahnya Nabi, belum dapat memandang wajahnya Nabi, belum dapat mencium tangannya Nabi, belum dapat memeluk tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya baru bisa mencium harum-harumannya Nabi dari sholawat yang kita kirimkan untuk beliau. Insya Allah cinta berbalas cinta, rindu berbalas rindu, dan insya Allah sebagaimana kita rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Rasulullah SAW pun rindu kepada kita semua. Sebagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan insya Allah beliau pun cinta kepada kita. Lalu di makalah yang kedua, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal.
Ayyu fala tatagwa amurud dunya wala taslihi ila bil amwal wala tatagwa amurul akhirah wala taslihi ila bil a'mali sholihah. Di sini dikatakan bahwasanya kemuliaan yang ada di dunia itu, kemuliaan yang ada di dunia sumbernya adalah harta. Orang dipandang mulia di dunia ini karena harta. Namun kemuliaan di akhirat karena amal. Beda. Kemuliaan di dunia itu dipandangnya dari segi harta, sedangkan kemuliaan di akhirat dipandangnya dari segi amal sholeh. Sering nggak kita dengar misalkan gini, ada orang dulu jalan kaki, nggak lama beberapa tahun kemudian dia beli motor, beberapa tahun kemudian dia beli mobil, beberapa tahun kemudian dia naik pesawat, dia punya pesawat pribadi. Terus kita dengan mudahnya mengatakan gini, dulunya orang susah tuh Bib, tapi kalau udah Allah angkat derajatnya tuh Masya Allah. Angkat derajat apa maksud saya? Maksud apa? Saya bertanya balik, diangkat derajatnya seperti apa? Dulunya jalan kaki, sekarang punya jet pribadi tuh. Allah nggak menandakan diangkatnya derajat seseorang itu karena diberikan harta yang melimpah. Tidak, bukan sekali-sekali karena itu. Itu derajatnya dia di dunia. Iya, mungkin. Yang tadinya pegel jalan kaki punya kendaraan. Yang tadinya kendaraan biasa jadi mewah kendaraannya. Tapi belum tentu kemuliaan di akhirat. Sebab kemuliaan di akhirat itu dipandangnya dari segi amal. Kita punya amal. Amal itu banyak. Dan amal itu kita akan tertipu, kata Imam Al-Ghazali, jika kita tidak ikhlas. Dan jika kita ikhlas sekalipun, sesungguhnya kita rugi kalau tidak istiqomah. Jadi tingkatan amal kita ini bermacam-macam, apalagi iman kita kan turun naik. Kalau lagi bagus, amalnya bagus. Kalau lagi turun, amalnya turun juga. Wa ya muqallibal qulub, sabit qulubina ala dinik wa ta'atik. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita untuk kita memantau hati kita nih. Hati kita nih cenderung bolak-balik. Kadang kalau lagi benar. Kalau lagi nggak benar, ya begitu dah. Makanya kita tetapin kalau pas lagi benar, mudah-mudahan jangan dibalik lagi ke posisi yang nggak benar. Ala dinik wa ta'atik, tetapkan hati saya itu atas agamamu dan taat kepadamu ya Rabb. Istiqomah ini mahal soalnya. Kita biasa misalkan kayak ngaji kayak gini nih. Kita bisa istiqomah, ini mahal harganya. Kalau cuman hadir gampang, tapi kalau istiqomah belum tentu. Kita bisa sholat berjamaah, kalau cuman hadir gampang. Tapi kalau istiqomah sulit. Jadi istiqomah ini sesuatu yang amat sangat mahal. Amat sangat mahal. Harta yang paling yang paling berharga dari seseorang yang beriman adalah istiqomah. Begitupun dengan beristiqomah mencintai Nabi dan para sahabatnya. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, jika kalian ingin bersolawat kepadaku, jangan dengan solawat buntung atau solawat batroh. Apa solawat batroh? Yaitu kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berhenti sampai di situ. Tapi kita katakan, kita tambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Jadi ini menandakan bahwa kita adalah pecinta Nabi, pecinta keturunan Nabi, dan pecinta para sahabat-sahabatnya Nabi. Tarigun fikum wa fadlain, kitabullah wa itrati, rawahul Bukhari wal Muslim wa Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, kutinggalkan kalian dua bekal pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian gak akan celaka dan binasa, dan kalian akan bertemu denganku dan akan kupertanyakan dua hal itu. Apa itu?
kitabullah Al-Qur'an di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya bukan orang-orang yang sembarangan bisa mandi di telaganya Nabi. Tidak. Nabi itu gelarnya Al-Mustafa, Al-Habibul Mustafa, kekasih yang terpilih dari sekian banyak yang dipilih Allah menjadi Nabi dan Rasulnya. Nabi ini lebih terpilih lagi. Maka saya mau tanya, kalau yang sudah dipilih sama Allah, maka apapun yang berkaitan dengannya itu semuanya jadi terpilih. Yang menjadi istri-istrinya Nabi orang terpilih atau orang sembarangan? Orang terpilih yang ditakdir oleh Allah menjadi sahabat Nabi, orang terpilih, orang sembarangan? Orang terpilih yang ditakdir Allah lahirkan sebagai putra-putri Nabi, orang terpilih, orang sembarangan? Orang terpilih yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi cucu keturunan Nabi, orang terpilih, orang sembarangan? Orang terpilih. Bahkan yang duduk di sini bil khusus ketika hatinya mencintai Nabi, ini yang untuk duduk di sini, yang sekarang ini. Kita semua duduk di sini kan karena Allah taala dan Rasulnya. Insya Allah kita dicatat bukan menjadi orang yang sembarangan. Karena di hati kita ada nama Nabi. Saya doakan dan saya berharap kepada Allah Ta'ala, bil khusus jemaah al-sufi fi ta'lim Lailatul Itsnain yang duduk di sini dalam keadaan mahabbatur Rasul, berarti Allah jadikan dia golongan orang-orang bukan orang sembarangan yang insya Allah nasibnya fid dunya wa fil barzah wa fil akhirah tidak dijadikan sembarangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena saat ini di luar daripada kita punya pengajian, di luar sana, jauh di luar sana, ada nggak yang lagi asyik megang botol? Banyak. Mohon maaf, ada nggak yang lagi di atas pusar perempuan yang bukan muhrimnya? Saat ini nih kita lagi ngaji kayak gini. Banyak. Tapi tidak untuk kita. Alhamdulillah. Selesai kita ba'da maghrib menunaikan perintah dari Allah Ta'ala, kita berkumpul, kita dilangkahkan kakinya, dibukakan hatinya untuk mendengarkan penjelasan dan uraian dari kitab ini, sehingga ilmu masuk ke dalam hati kita dalam keadaan mahabbah ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini nikmat yang kita syukuri, dan mudah-mudahan Allah nggak akan pernah mencabut nikmat ini seumur hidup kita. Dan kita mudah-mudahan mati dalam keadaan mencintai Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan ridho untuk dapat memandang wajah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan insya Allah Ta'ala Allah memudahkan semua perjalanan hidup kita ini, memperbaiki segala amal ibadah kita, memperbaiki akhlak dan adab kita, dan menambah tanpa mengurangi apa yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qurabati rasulillahi ajma'in. Allahumma kama an'amta alaina bil islam fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta alaina bil umri fabarik lana fi. Allahumma amur atsadana bi ta'atik, wa'mur qulubana bi mahabbatik, wa'mur arwahana bi ma'rifatik, wa'mur asyrarana bi musyahadatik. Allahumma salluka mimma sa'alaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma astazaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salluka minal khair kulli wa a'udzubika minasyarr kulli. Allahumma afini ma hamani fi amri akhirati wa dunyaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi habibil karim wa sallim
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا. فتب علينا توبة تنزيل الحوبة واغفر لنا